nyanyi, Tuhan hadir di bait sucinya. Pada saat kita pujian penyembahan, Roh Kudus mau bekerja lewat kita, mau masuk dalam pikiran kita, langsung kita buka mata. Kita ambil reaksi yang lain supaya dia jangan sempat masuk. Lalu kita berdoa, Tuhan hadirlah dalam hidup. Dia mau datang, kita takut, kita tolak. Nah, ini yang menyesatkan, ini yang sangat menyesatkan. Saya mau katakan saudara, jangankan jemaat, pendeta pun banyak yang tak penuh Roh Kudus. Karena cara berpikir tafsir mereka, yang namanya penuh Roh Kudus bukan harus berbahasa lidah, tapi buah-buahnya. Saya mau katakan saudara, itu ada benarnya. Tapi bagaimana kita mengeluarkan buah roh kalau kita nggak punya roh itu sendiri? Dari mana Anda bisa punya buah sawit kalau Anda tidak punya pokok sawit? Kecuali mencuri. Doa saya sampai kami tua mau meninggal karya Roh Kudus mau dia bekerja. Amin. Supaya kalau aku lagi frustrasi memikirkan ke dia, lagi pusing, lagi bingung mikirin, kami berdoa, Tuhan apa yang harus bekerja. Nanti langsung ada rema dari Tuhan, buat begini, buat begini, buat begini. Tolong ya, kalau begitu kan? Iya. Daripada kita bertanya, sekarang bertanya, besok bertanya, sorenya bertanya, besoknya bertanya, nggak ada jawaban. Dari siapa jawaban? Nggak ada. Saya yakin kalau kita semua penuh Roh Kudus, waduh, kalau kita bernyanyi meledak itu gereja. Kalau tembok Jeriko saja meledak, masa setan tidak meledak? Halo? Tembok Jeriko rubuh karena terompetnya orang Israel, karena pujiannya. Masa masalah-masalah di rumah tangga kita dan pribadi kita nggak selesai? Saya mau katakan begini, kalau ada masalah yang tak terselesaikan, Anda belum menjadi pemuji penyembah yang benar. Anda hanya fokus dengan masalahmu. Kita lihat orang buta ini, dia nggak meratapi nasibnya. Kita semua tahu orang miskin banyak sekarang, atau kita katakan pengemis seperti orang buta ini, zaman sekarang banyak yang punya rumah sampai 3 tingkat. Miliaran nilai rumahnya, lebih kaya dari kita semua yang ada di Kilo 9 ini. Tapi dia tetap pengemis lebih kaya dari kita sekarang. Kalau kita hanya mau kaya secara jasmani, mintalah Anda buta secara jasmani. Lalu duduk-duduk dari pinggir jalan, pasti dapat uang banyak setiap hari. Tapi bagi saya, tidak. Saya mau melihat indahnya ciptaan Tuhan. Amin. Amin saudara. Lebih bahagia saya menikmati indahnya ciptaan Tuhan daripada sebatas uang hasil mengemis dan meminta-minta. Bukan maksud saya saudara supaya kita takut meminta doa, tapi perhatikan, minimal sebanding engkau mendoakan orang dengan kita minta doa. Kalau sampai kita selalu minta didoakan, tidak pernah mendoakan orang, itu namanya pengemis secara rohani. Buta secara rohani. Ya, semua tegang perasaanku. Saya bebas. Atmosfernya semua nakan asat ya. Ya memang begitulah saudaraku yang datang ya. Haleluya, haleluya. Kalau kita dipimpin oleh Tuhan, atau kalau kita bersekutu bertemu dengan Tuhan, hidup kita bahagia. Amin.